Tujuan khususnya untuk mengetahui kadar Hb segar, kadar Hb darah yang disimpan di atas 21 hari, dan untuk mengetahui perbedaan kadar Hb darah segar dengan darah simpan di atas 21 hari. Manfaat penelitian untuk mengetahui bagaimana mutu darah yang telah disimpan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian sebagai referensi bagi unit transfusi darah kami. Kemudian sebagai informasi untuk bahan bacaan bagi mahasiswa ATLM khususnya Stikes Seza Santika. Ruang lingkup dari penelitian ini adalah hematologi pemeriksaan kadar Hb darah segar dan darah simpan di atas 21 hari. Definisi darah. Darah adalah komponen esensial makhluk hidup yang berfungsi sebagai pembawa oksigen dari paru-paru ke jaringan dan karbon dioksida dari jaringan ke paru-paru untuk dikeluarkan. Fungsi darah, fungsinya adalah untuk transportasi. Sel darah merah tetap berada dalam sistem sirkulasi dan mengandung pigmen pengangkat oksigen hemoglobin. Jenis-jenis sel darah merah yaitu ada sel darah merah eritrosit, leukosit, trombosit. Kemudian mengenai hemolisis. Hemolisis adalah merupakan kerusakan atau gangguan integritas membran eritrosit yang menyebabkan pelepasan hemoglobin. Hemoglobin adalah protein yang terdapat pada sel darah merah. Jenis-jenis komponen darah yang ada yaitu Wb, PRC, LP, FFP, dan TTC. Adapun metode penelitian yang saya lakukan adalah jenis desain dan penelitian yaitu cross deskriptif dengan menggunakan cross seksional. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2023 di UTD RSUD Lubuk Basung. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah semua darah pendonor yang donor di UTD pada bulan Juli. Kriteria sampel. Kriteria inklusi adalah kriteria di mana subjek mewakili sampel penelitian yang memenuhi syarat sebagai sampel. Kriteria eksklusi adalah kriteria di mana subjek penelitian tidak dapat menjadi sampel karena tidak memenuhi syarat untuk menjadi pendonor darah. Alat dan bahan penelitian. Bahan yang digunakan adalah darah segar dengan darah yang disimpan di atas 21 hari. Alat yang digunakan ada ATK, hand sealer, biosealer, gunting medis, klem, tabung vakutainer, pipet otomatis, kuvet HB, dan HB kromat. Prosedur penelitian, metode penyimpanan darah dalam refrigerator 2-6 derajat Celcius. Prinsip pemeriksaannya, pemeriksaan hemoglobin eritrosit dibaca dengan menggunakan alat elektronik partikel counter, kemudian dilihat hasilnya. Memungkinkan jumlah eritrosit diukur dengan cepat dan teliti. Automatisasi tidak menghilangkan kesulitan mengenai pengenceran sampel dan standarisasi alat. Tetapi cara ini meningkatkan kecepatan pemeriksaan dan ketelitian dibanding cara manual. Karena perhitungan cara otomatis ini mempunyai ketepatan tinggi dan kalkulator elektrik merupakan bagian dari instrumen. Fotometri prinsipnya adalah pengukuran penyerapan sinar akibat interaksi sinar yang mempunyai panjang gelombang tertentu dengan larutan atau zat warna yang dilewatinya. Prosedur kerja. Darah yang ada pada kantong darah, pada selangnya kita sealer, kemudian kita klem, kita gunting, dan kita pindahkan sampelnya ke dalam tabung vakutainer. Kita periksa, cek Hb
menggunakan alat HB hemokromat. Kemudian darah yang sudah diperiksa tadi hasilnya dicatat, kemudian disimpan di dalam blood bank selama 21 hari. Setelah 21 hari nanti kita lakukan kembali pemeriksaan HB. Teknik pengumpulan data, jenis data pada penelitian ini, data yang diambil adalah data primer yang diperoleh dari pemeriksaan kadar HB pendonor dengan fotometri di UTD RSUD Lubuk Basung. Cara pengumpulannya, pengumpulan data secara langsung didapatkan dari hasil pemeriksaan kadar HB dari darah donor yang disimpan di UTD RSUD Lubuk Basung. Analisa data menggunakan uji T-dependen berpasangan untuk mengetahui perbedaan kadar HB darah segar dengan darah simpan di atas 21 hari. Secara ringkas, kerangka teori disajikan dalam bagan di bawah ini. Kadar HB darah segar, kemudian kadar HB darah simpan di atas 21 hari. Ini kita ambil dari darah donor di UTD RSUD Lubuk Basung. Berikut adalah definisi operasional, definisi variabel dependen, hasil pemeriksaan kadar HB darah segar di unit transfusi darah, cara ukurnya dengan fotometri menggunakan alat hemakromat. Hasil ukurnya 12 sampai dengan 17 gram per desiliter, skala ukurnya rasio. Kemudian hasil pemeriksaan kadar HB di atas 21 hari, cara ukurnya sama, alat yang digunakan masih sama. Hasil ukurnya normalnya 12 sampai dengan 14 gram per desiliter, skala ukurnya rasio. Kemudian variabel independennya darah donor di unit transfusi darah RSUD Lubuk Basung. Cara ukurnya observasi, alat ukur kuesioner, hasil ukur kadar hemoglobin, kemudian skala ukurnya ordinal. Sekian presentasi dari saya. Saya mohonkan kesediaan Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan, saran, masukan untuk supaya proposal saya lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, baik Bu Dian, silakan di end slide-nya. Nah, caro N you are Ada ketemu N. Nah, share-nya di mana, nah? Atau post share. Oke. Udah. Mana close ini? Don't save. Oke. Udah. Udah, Bu. Saya juga di sini masih terlihat saya itu. Saya sudah stop. Stop share screen coba. Udah stop share. Udah. Baik, terima kasih Bu sudah mempresentasikan proposal penelitiannya. Kita masuk ke sesi kedua. Mungkin dipersilakan kepada Ibu Niken sebagai penguji pertama, penguji satu, untuk memberikan masukannya terhadap proposal penelitian yang dilakukan. Baik, terima kasih Bu Yuli. Bu Lian, bisa dengar suara saya, Bu? Bisa, Bu. Nah, Bu Lian
kemudian NS9 ya Bu ya, Ya. selamat ya Bu ya dengan proposal. Hari ini judul itu adalah perbedaan kadar HB segar dan dibandingkan dengan yang disimpan dalam 21 hari ya Bu ya. Iya. Kenapa Ibu ngambil ini Bu? Kan penyimpanan itu banyak, ada 21, ada 28 hari, ada 35 hari. Nah, kenapa Ibu ambil yang 21 hari? Itu alasannya apa? Kita langsung jawab diskusinya, Bu. Iya. Nah, iya. Iya. Yang pertama sekali, karena sebelumnya belum ada penelitian seperti ini di UTD kami. Kemudian darah yang kami simpan sampai didistribusikannya ke pasien, kami tidak melakukan pengecekan HB ulang. Nah, berdasarkan PMK 91 tahun 2015, harusnya kita tidak hanya melakukan pengecekan HB darah segar saja, tetapi juga melakukan untuk darah simpan. Nggak kedengaran suaranya. Halo? Nah, ya gimana? Ulang dari awal lagi ya, Bu. Sebelumnya penelitian ini belum pernah dilakukan di UTD RSUD Lebuk Basung. Kemudian kami di sini tidak pernah melakukan pengecekan HB ulang sampai sampai darah didistribusikan ke pasien. Kemudian berdasarkan peraturan PMK nomor 91 tahun 2015, harusnya kita melakukan pengecekan HB ulang. Kemudian berdasarkan PMK 83 tahun 2014 tentang bank darah dan rumah sakit jejaring pelayanan darah. Ya, jadi kan alasannya apa? Tadi kan kenapa nggak dilakukan pengecekan HB lagi, Bu? Karena kan darah ini krusial ya, Bu ya, kalau diberikan ke pasien takutnya nanti ada respon imunnya nggak bagus dan segala macamnya. Nah, itu kenapa pihak UTD-nya nggak melakukan pemeriksaan HB? Kenapa di awal pas donor aja gitu? Itu kenapa? Kendalanya apa di UTD? Kendalanya mungkin awalnya kita tidak tahu, Ibu, karena di sini di UTD kami semua adalah ATLM yang bukan khusus di bank darah. Jadi alasannya gimana ya? Kan Ibu tahu tuh kan, misalnya resikonya kalau HB-nya nggak dicek gitu kan, tahu kan sebagai seorang ATLM, dicek HB-nya nanti diserahkan ke pasien gitu kan tahu kita ada faktor resiko tertentu nanti akan muncul. Nah, kenapa walaupun kita bukan dari UTD itu sendiri, kan Ibu analis kan memang harusnya tahu juga kan, bukannya lebih paham analis ya Bu ya daripada yang lain. Memang sih spesifikasinya nggak bank darah dan macamnya, tapi kalau saya lihat ya di mana-mana kayak di RSUD, di mana lah RSUD yang lain itu ATLM juga di UTD bank darah. Ada juga yang nggak spesifik seperti dari bank darah langsung basicnya. Jadi kan itu satu masalah ya, maksudnya gini Bu, itu kan satu masalah tuh yang mau Ibu angkat untuk dijadikan penelitian ini. Tapi alasan bukan karena ATLM itu nggak rasional rasanya gitu. Mungkin bisa dimunculkan di latar belakang tuh risikonya kalau HB-nya itu nggak dicek gimana gitu. Nah, secara teori apakah berbeda Bu yang sudah Ibu baca, HB-nya pada darah segar itu dengan yang disimpan beda nggak? Di jurnal-jurnal yang pernah saya baca itu ada penelitian yang melakukan itu darah simpannya 3 hari sampai 1 minggu. Nah, di hasil penelitiannya itu terjadi peningkatan kadar HB, tapi setelah dihitung secara statistik tidak berpengaruh untuk itu. Di penyimpanan di atas 21 hari sendiri itu
mengalami penurunan kadar HB di jurnal-jurnal yang saya baca. Kemudian penurunan itu karena di transfusi darah sendiri kadar hemoglobin merupakan indikator pertama, indikator yang paling mencolok untuk sebuah terapi transfusi bagi pasien kenaikan hemoglobinnya. Intinya kan itu penting ya Bu ya, sangat penting ya HB-nya gitu. Jadi tadi Bu menjelaskan bahwa di jurnal 3 hari sampai seminggu aja ada perubahan kadar HB-nya, baik itu peningkatan atau penurunan, apalagi 21 hari. Artinya memang kan terjadi perbedaan yang signifikan gitu. Jadi mungkin bisa Ibu tambahkan di latar belakangnya hasil-hasil penelitian yang sudah Ibu baca tadi, secara teorinya gimana. Kalau di sini saya lihat dari Kemenkes itu persyaratan standar pelayanan darah yang dimasukkan, kemudian HB itu sendiri seperti apa, tidak ada muncul di sini penelitian yang maksudnya yang jalan lah dengan penelitian ini sebagai pendukung. Ini dari WHO, dari undang-undang yang Ibu masukkan. Tiba-tiba di akhir Ibu jelaskan tertarik aja. Seharusnya di latar belakang itu ada alasan logis kita bagaimana kita mau melakukan penelitian ini. Apa sih hasil survei kita di UTD itu? Nah tadi kata Ibu ada salah satunya adalah nggak ada dicek HB pada darah simpan yang akan ditransfusikan ke pasien, yang akan distribusikan ke pasien. Nah mungkin itu bisa diceritakan bagaimana kondisi yang terjadi di RSUD itu sendiri, sehingga nanti orang membaca seperti ini ya, surveinya udah dilakukan, ternyata ini masalahnya, makanya harus diperiksa untuk masa simpan 21 hari karena itu penting. Tapi belum nampak di latar belakang, mungkin bisa Ibu tambahkan ya Bu ya. Siap Bu. Nah kemudian tadi yang saya tanya mengapa 21 hari itu kenapa nggak Ibu bandingkan, kan dia ada ACD apa istilahnya, ACD, CPD ya kalau nggak salah, CPD yang ada 21 hari, 28 hari dan 35 hari. Iya. Kenapa nggak Ibu ambil beberapa selang itu? Apa berbeda? Kenapa 21 hari? Kami di sini menggunakan antikoagulanya CAPD 1 Ibu, yang itu masa simpannya itu maksimal sampai dengan 35 hari. Di sini karena permintaan dan persediaan darah di sini belum seperti di kota-kota besar dan masih sering terjadi darah yang tersimpan di atas 21 hari di tempat kami. Makanya untuk itu saya mengambil itu untuk menjadi penelitian saya. Nah itu mungkin salah satunya bisa dimasukkan ya Bu ya, karena akan menjadi alasan utama juga kondisi di sana, karena memang permintaan untuk darah itu belum terlalu banyak ya Bu ya di sana. Jadi jangka waktunya masih sedikit dalam jangka 21 hari, itu bisa ditambahkan lagi. Nah kemudian cara kerjanya nanti gimana Bu? Ibu kan mau melihat nih HB pada darah segar, kemudian 21 hari Ibu ambil sampelnya itu ambil langsung dari pasien atau gimana sih? Ya, kalau darah segarnya Ibu kita ambil dari pendonor saat pendonor datang. Kemudian setelah itu darah aftafnya nanti kita simpan di atas 21 hari. Nanti setelah 21 hari kita ambil sampelnya dari selang kantong darah tersebut Ibu. Nah, nanti dari situ baru kita lakukan pengecekan HB ulang. Berarti yang darah segar itu cuma kebutuhan aja, misalnya 5 cc, 10 cc gitu aja Bu? Kita ngambilnya cuma 2 cc Ibu. Iya, maksudnya kan tidak dalam bentuk kantong darah kan, nggak darah segar yang dalam bentuk darah, artinya untuk kebutuhan yang darah segar aja. Iya, kita ngambilnya dari darah segar itu kita ambil dari kantong darah saat hari pendonor ya. Hari pertama. Iya, hari pertama ya. Berarti darah yang sama diberikan perlakuan yang berbeda ya Bu ya. Iya. Maksudnya satu kantong darah Ibu ambil yang darah segarnya. Iya. Kemudian disimpan 21 hari. Iya. Diambil nanti diperiksa HB-nya. Iya. Terus di DO, lanjut kita ya Bu ya, di DO di metodenya itu yang saya
lihat di tabel, boleh lihat DO-nya itu cara ukurnya itu alat ukur, enggak, balik enggak itu cara ukurnya apa? Cara ukurnya pemeriksaannya apa? Alat ukur kalau hemat-kromat itu bukannya merek ya, merek yang digunakan. Iya, merek alat Ibu. Iya, jadi nggak merek di sana bikinnya Bu. Oh, Nama alatnya, misalnya fotometer di alatnya, fotometer tuh dibikin alat ukurnya, bukan merek. Ya, itu tolong diperbaiki lagi di demonya itu. Kemudian cara kerja yang Ibu bikin di sana, cara kerja yang akan Ibu lakukan. Bukan cara kerja yang secara teori menggunakan fotometer ini, menggunakan manual ini, tapi apa cara yang akan Ibu lakukan itu yang Ibu lakukan di dokumennya, ya. Terakhir mungkin di daftar pusaka ini masih sedikit sekali ya Bu ya, cuma satu halaman. Kemudian perhatikan cara kalau untuk itu tidak usah dibikinkan gelarnya di halaman awal kayak DRG apa gitu, nggak usah dibikinkan gelarnya. Coba Bu perhatikan lagi cara pengutipan yang benar dari buku ataupun jurnal. Dan itu ada beberapa yang nggak tercantum di bab 2 dan bab 1-nya. Coba perhatikan lagi. Kemudian ini hipotesisnya kenapa H0 aja langsung tidak ada perbedaan. Bukan mau melihat kan? Coba lihat di halaman saya salah baca. Gimana ini? Ya cuma H0 yang ada, salah juga ada kan? Coba itu aja sih Bu Yuli, Eka, terima kasih. terima kasih Bu. Baik Bu Niken, terima kasih atas masukannya. Kita lanjut ke penguji 2 dulu ya Bu. Bapak Mohon izin Pak Asrinal. Bapak dipersilakan ya, Pak. Silakan Bapak. Ya Bu Yuli. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli. Ya. Menggantikan Ibu Tati. Kenapa Ibu Tati digantikan Bu Niken? Kurang tahu juga Pak, nggak disebutkan alasannya apa, bilangnya cuman nggak bisa gitu Pak. Iya Pak, tadi menghubungi katanya nggak bisa, minta digantikan, jadi ini kan nggak tahu juga, kurang tahu alasan. Apalah kita hari ini ya coba menanya tentang pembuatan proposal daripada Edi Rahman ya. Bukan Pak, Dian Mayasari Pak. Oh ya saya Lupa tadi ngubahnya Pak. oh ya saya berarti yang saya tulisannya saya kata boleh Dian. Tentunya selamat buat Dian yang sudah bisa menyelesaikan proposal ini. Ya, pembimbing sudah dinyatakan siap ya untuk dipresentasikan dan nanti kita mencoba melihat bersama-sama untuk kesempurnaan daripada skripsi proposal. Bapak juga mau menanya juga, karena belum puas jawaban. Kenapa ujuk-ujuk atau timbul keinginan daripada dia untuk memeriksa darah segar ya, ketika yang akan ditransfusikan, dan juga mau melihat kadar HB darah segar dengan dibandingkan dengan kadar HB darah yang sudah disimpan sampai 21 hari. Kenapa timbul ada keinginan untuk memeriksa kadar darah lain? Kenapa? Karena secara teorinya Pak, akibat dari suatu penyimpanan darah di suhu 2-6 derajat Celcius itu terjadi beberapa perubahan morfologi dari eritrosit. Kemudian dapat mengakibatkan melambatnya metabolisme
dan penurunan konsentrasi pada ATP, adenosin trifosfat, dengan hilangnya fungsi kationnya. Kemudian kondisi ini juga akan menimbulkan resiko bagi keamanan dari komponen darah PRC, karena di tempat saya cuma membuat 2 komponen, Pak, WB dan PRC. Cukup. Nah, jadi Bapak mau menggarisbawahi ya, artinya darah yang disimpan itu adalah punya risiko, ya kan? Ya, punya risiko ada penurunan kualitas darah, gitu aja lah singkatnya ya. Ketimbang dengan darah segar, ya kan? Nah, jadi dia akan berisiko rusak atau berisiko penurunan kualitas. Kemudian tentu berisiko juga bagi si resipien ya. Resipien ya. Tapi itu tidak ada ditulis di belakang. Jadi mesti ada teori atau hasil penelitian orang lain yang jelas ya tentang risiko apabila kita mentransfusikan darah yang sudah disimpan, atau umpama transfusi darah yang telah segar itu akan lebih baik dibandingkan dengan darah simpan, transfer darah yang sudah disimpan. Jadi mesti ada ini jelas ya sudah. Kalau perlu pakai angka. Jadi ada datanya, ya, harus ada datanya. Artinya pemberian darah yang sudah disimpan itu berisiko sekian persen buruk, ya, tidak baik terhadap para resipien. Itu akan lebih bagus lagi kalau ada. Nah, jadi sebenarnya yang dikejar oleh Niken tadi itu, kenapa kita harus melihat, ya, ingin mengetahui darah atau darah yang mau transfusikan terlebih dahulu, ya, baik itu yang telah disimpan maupun yang segar. Baru ditambah dengan apa yang dilakukan di rumah sakit Baso, kalau memang selama ini juga tidak melakukan pemeriksaan tapi terlebih dahulu. Jadi sarannya seperti itu tadi, supaya diperjelas lagi yang melatar belakangnya. Siapa? Ya. So, di sini kan hanya ditulis saja pemeriksaan kadar darah, kadar hemoglobin darah segar dengan kadar darah yang disimpan. Dan apa kita harus bisa apa yang berlaku. Karena kalau sudah persoalan, tuliskan persoalannya itu dengan ya, oke, yang pertama. Kemudian Bapak juga menelusuri, membaca-baca. Untuk kata pengantarnya, ini sudah proposal apa masih sudah skripsi apa masih proposal ya? Proposal, Pak. Kenapa di dalam kata pengantar skripsi? Ya nanti diedit lagi, Pak. Tapi bukan itu jawabannya. Kenapa skripsi ditulis bukan proposal? Kan Bapak nanya. Ya, sebelum untuk menyelesaikan skripsi kita mesti melakukan penelitian dulu, Pak. Di dalam kata pengantar itu tulisannya skripsi, kenapa tidak proposal? Nah, kenapa kebetulan meniru kata pengantar orang yang sudah membuat skripsi? Ya. Iya, Pak. Begitu dong. Ya. Di paham enggak maksudnya dengan proposal? Iya, Pak. Kemudian ada paragraf pertama
di ujungnya itu ditulis di situ, angka kematian ibu akibat ketidaktersediaan darah itu cukup tinggi. Itu data dari apa? Dari mana data? Angka kematian nya di tahun 2030 nanti Pak, salah satu SDGs, Sustainable Development Goals itu pingin di tahun 2030 nanti angka kematian itu menjadi 70 per 100.000 kelahiran hidup. Tapi di situ ada angka kematian ibu akibat ketidaktersediaan darah, ketidaktersediaan darah cadangan itu cukup tinggi. Bapak tertarik sebenarnya dengan narasi supaya narasi itu kalau diberi angka berapa tingginya itu akan lebih bermakna. Ada ketemu di latar belakang ya di paragraf kedua penyebab terbanyak kematian ibu di Indonesia pada tahun 2019 adalah perdarahan. Oh iya. Nah, ketemu ya. Udah Pak. Ada. Terus di ujungnya angka kematian akibat dari ketidaktersediaan cadangan darah pada negara berkembang relatif tinggi. Jadi Bapak punya saran kalau bisa cari angka-angka itu akan sangat bermakna. Jadi relatif tinggi itu kan tidak ada ukur. So ini kan pernyataan ilmiah. Iya. Ini mesti. Kemudian berikutnya masih di dalam latar belakang data donor darah segar dengan donor darah yang tersimpan itu ada artinya seberapa banyak diberikan darah segar dibandingkan dengan darah yang telah tersimpan. Ada enggak? Catat. Izin Pak, di UTD sendiri itu Pak menggunakan prinsip penyimpanan darahnya itu menggunakan sistem in vivo Pak. Darah yang pertama masuk maka itu adalah darah yang pertama sekali kita keluarkan. Nah, untuk permintaan transfusi sendiri kita tidak selalu bisa menyediakan darah segar Pak, itu karena ketersediaan darah di UTD. Makanya kita menggunakan. Menanyakan itu ada enggak statistiknya seberapa banyak darah itu diberikan presentasi untuk pemberian darah segar ataupun darah yang tersimpan. Mana yang lebih banyak pemberian darah segar atau dengan pemberian darah yang tersimpan? Darah simpan Pak. Darah simpan. Berapa banyaknya? Ada enggak? Kalau permintaannya itu di atas 120 per bulannya Pak. 120 kantong per bulan. Ya rata-rata kita keluarkan semua itu darah simpan Pak. Kalau kita memberikan darah segar itu biasanya kita lakukan pada pasien-pasien anak-anak khususnya yang talasemia Pak. Tapi punya data direkam tidak? Iya. Direkam. Nah, jadi kalau bisa masukkan ya, katakanlah umpamanya 25% bisa 25% pemberian transfusi darah itu adalah darah segar, sedangkan sisanya 75% itu darah tersimpan. Itu akan lebih bagus lagi. Ya. Jadi maksud apa kita mengkonsistensikan judul ini dengan penelitian. Ya.
bisa lihat bisa. Nah, lanjut ya. Iya, Pak. Ruang lingkup. Dia tahu bagaimana cara membuat menulis ruang lingkup yang dipelajari. Apa itu yang dia tulis di ruang lingkup? Ruang lingkup penelitian ini lebih mengacu pada hematologi, pemeriksaan kadar Hb darah segar dengan darah simpan, Pak. Maksud Bapak, apakah ruang lingkup itu sudah bisa menjawab pertanyaan? Ini jenis penelitiannya. Apakah sudah bisa menjawab? Ini penelitian dilakukan di mana? Ini apakah sudah bisa menjawab kapan waktu? Apakah sudah bisa menjawab siapa populasinya dan berapa? Apakah sudah bisa menjawab berapa sampelnya? Apakah sudah bisa menjawab bagaimana cara memperoleh serta mengolah data? Jadi ini tidak seperti biasa orang menulis ruang lingkup. Ruang lingkup itu menceritakan 5W1. Jadi bisa menjawab. Itu cara membuatnya. Jadi tidak hanya 2 baris saja ruang lingkup. Kan apa ini? Gimana mau dilakukan? Kapan akan dilaksanakan? Siapa populasi dan berapa jumlah? Kemudian berapa sampelnya dan bagaimana cara mengumpul atau memperoleh data serta mengolahnya? Tidak ini. Lihat. Ya. Ya, Pak. Bisa jelas sampai ke sana. Jelas, Pak. Lalu berikutnya lagi, nah ini ada kaitannya dengan pertanyaan ini. Bapak juga tidak melihat itu. Perbedaan darah segar dengan darah simpan itu secara teori ada jurnal-jurnal yang kata dia tadi ada kalau AB adalah bahwa ada AB itu merupakan satu operasi kemudian jurnal yang bisa menyebutkan ada rendahnya yang segar dengan darah yang disimpan, perbedaan darah AB darah yang disimpan dengan darah berbeda. Nggak ada di bawah. Kalau di jurnal-jurnal yang pernah saya baca, Pak, perbedaannya itu darah segar dengan udah pada tahu itu pada disebut tapi tidak ada di bawah. nanti ditambahkan, Pak. Iya, itu justru itu yang penting. Justru itu yang penting kan kita membandingkan HB darah segar dengan HB darah simpan. Ya. Ya kan? Nah, teorinya seperti apa? Kok nggak ada di bawah? Darah segar bagaimana, darah simpan bagaimana? Justru itu intisari atau intipati teori di bawah dalam informasi itu. Supaya judul ini sampai ke belakang satu warna, jangan sampai lari-lari dia kemana-mana. Kita tetap bercerita tentang HB segar, HB simpan, HB darah segar, HB darah simpan. Itu jadi justru itu pembahasannya yang bisa lebih dalam. Jadi jurnal-jurnal yang kata dia tadi itu mana jurnal-jurnalnya? Itu nggak ada. Bagaimana kita bisa yakin kalau kita tidak ada baca?
Kalau dia tidak masuk ya, termasuk kalau terjadi penurunan darah, HB darah yang disimpan dan kerusakan segala macam, termasuk risiko-risiko yang akan terjadi pada risiko dan yang menerima darah yang tidak segera. Dan sebaliknya keuntungan apabila dia menerima darah segera. Jadi itu harus ada teori. Kerangka teori ada. So penelitian ini kan harus didukung teori. Ada kerangka teori. Kerangka konsep ada, Pak. Kenapa tidak ada kerangka? Kan misinya dibuat itu ada. Berarti teorinya belum lengkap. Ya. Ya, Pak. Kemudian di bab 3, bab tak banyak. Di dalam populasi kita kan meneliti tentang apalagi dalam membuat apa yang dikatakan populasi, coba Pian bacakan ke Bapak. Apa yang populasi dia tulis itu apa? Populasi adalah semua darah donor di UTD RSUD Lubuk Basung di bulan Juli tahun 2000. Yang dikatakan populasi apa? Seluruh sampel, Pak. Sampel beda. Nah, jadi begini. Jadi populasi itu tuliskan teori populasi. Tuliskan teori populasi yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dia lakukan. Teori populasi kan banyak. Ada menurut logo, ada menurut siapa, ya kan? Jadi tulis teori populasi. Teori adalah apa? Populasi adalah bla 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 bla. Menurut siapa? Di dalam penelitian ini itu sesuai dengan teori itu. Jumlahnya sekian. Mengerti maksud? Ya, Pak. Yang kan tidak ada tuliskan teori populasi. Tidak. Sudah langsung saja ke dasar. Begitu juga sampel. Apa yang dimaksud dengan sampel? Di situ ada tulis. Coba baca dan dia tulis. Coba baca. Sampel pada penelitian ini adalah darah donor yang segar dengan darah yang telah disimpan di atas. Ada teorinya tak? Tidak. Juga. Nah, terus bagaimana menentukan sampel? Kan populasi 100. Ya. Nah, lalu kenapa bisa jadi 25? Saya menggunakan rumus Lovin, Pak, untuk menghitung jumlah sampel yang akan diteliti. Jadi kenapa nggak ditulis rumus siapa tuh? Oh iya. Ada dicoret-coret. Boleh kita menentukan saja. Jadi sampel adalah menurut itu adalah bla 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 dengan rumusnya adalah ini. Jadi dalam penelitian ini sampelnya adalah buatkan tuliskan hitung-hitungannya sampai dia dari 100 jadi 25. Kenapa tidak total populasi saja? Kalau hanya 100 kan ada juga teori Noto Atmojo. Apabila populasinya 100 dan kurang dari 100, boleh kita pakai semua. Dan Bapak tidak.
Aduh. Pada pilih padang dulu. Ya. Ya, silakan. Ya. Ya, eh, di bab 3 tidak saya jelaskan dari mana hasil 25 sampel. Saya perkirakan di bulan Juli itu paling apanya 100 sampel, Bapak. Nah, setelah menggunakan rumus Lovin, dengan margin errornya saya mengambil 5%. Saya dapatkanlah hasilnya sekitar 29 sampel dari hitung-hitungannya. Nah, di sini saya hanya menggunakan 25 sampel, Bapak, karena mengingat waktu penelitian saya yang cukup lama, kemudian menambah biaya penelitian, Pak. Ya, tidak bisa begitu, itu kan tidak ilmiah. Ya, tapi kalau memang rumus yang sudah menentukan, kita kan tinggal melaksanakan saja. Boleh rumus kalau yang bisa membuat penelitian itu efisien, itu saja. Tapi kita tidak dibuat. Ya. Jadi tidak bisa saya hanya menentukan 25, tidak boleh gitu. Teori dari menentukan sampai dengan sekarang. Kenapa itu? Karena saya takut nanti biayanya terlalu tinggi. Tidak bisa gitu.